الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, Sobat Semanggi, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Bersyukur kita berjumpa dalam kesempatan kultum kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap langkah kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kedua kalinya, salawat dan salam tetap tercurah untuk baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang menghantarkan dahsyatnya syariat Islam. Para pemirsa, Sobat Semanggi, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Tanpa terasa, kita beberapa hari yang lalu baru saja menyampaikan marhaban ya syahrul Ramadan. Sebentar lagi kita akan usai melalui bulan ini karena kita akan berlanjut dengan bulan Syawal. Sekaligus kita pun tanpa terasa kesempurnaan ibadah yang kita rangkai sebagaimana penghambaan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kali ini dipertaruhkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada seluruh umat manusia melalui Rasulullah, dan sempurnakan ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh. Setelah itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah sempurna kita melaksanakan 1 bulan puasa, setelah itu kita patut untuk bertakbir seraya mengagungkan Allah karena kemenangan kita. Para pemirsa, Sobat Semanggi dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Momen ini adalah momen agung, di mana seluruh perjuangan kita selama 1 bulan penuh ini kita petik di malam itu, yaitu malam takbiran, malam hari raya Idul Fitri, malam bagaimana kita bersuka cita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah kita berhasil melalui 1 bulan dengan perjuangan kita berpuasa dengan berbagai ujian dan godaan yang telah berhasil kita lalui. Namun kita patut ingat dengan sebuah kisah. Pada waktu itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah di hadapan para sahabat dan jamaah, Rasulullah mengatakan amin sebanyak 3 kali, dan Rasulullah pun ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Sedangkan pada waktu itu tidak ada 1 orang pun yang berdoa di hadapanmu, wahai Rasulullah.
Lantas Rasulullah menyampaikan, wahai sahabatku sekalian, memang tidak terlihat di hadapan kalian semua, tapi ketahuilah pada saat ini, barusan ketika aku menyampaikan amin sebanyak 3 kali, pada waktu itu datanglah beliau, malaikat Jibril alaihi salam, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mohon kepadaku untuk mengaminkannya. Yang pertama adalah malaikat Jibril menyampaikan berdoa kepada Allah dengan doa yang harus saya aminkan, yaitu yang pertama, wahai Allah, jangan engkau terima pahala puasanya orang yang dalam dirinya mempunyai durhaka kepada kedua orang tuanya. Di saat itulah aku menyampaikan amin. Sebagaimana kita tahu, para sahabat semanggi rahimakumullah dimanapun Anda berada, perjuangan kita berpuasa selama 1 bulan penuh lamanya dengan berbagai perjuangan tidak lantas menjadikan kita begitu saja mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini diaminkan oleh Rasulullah, sudah barang tentu jelas ini akan menjadi kepastian. Dapat dipastikan bahwasanya meski seorang hamba menyempurnakan ibadahnya dengan begitu sempurnanya, namun dalam dirinya masih terdapat durhaka kepada kedua orang tuanya, maka sesuai dengan doa Rasulullah Muhammad SAW, semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa sahabat semanggi dimanapun Anda berada, jangan sampai kita jadikan momen indah ini menjadi momen sia-sia karena kita masih menyimpan durhaka atau sedikit perasaan jelek kepada kedua orang tua. Sebagai tradisi para pemirsa sahabat semanggi dimanapun Anda berada, maka dari itu kita lanjutkan. Malam itu adalah malam takbir, dan setelah sholat id jangan lupa, sholat id selesai, jangan engkau dahulukan siapa-siapa, langsung cari kedua tangan orang tuamu, orang tua para sahabat semanggi dimanapun Anda berada, segera mohon maaf kepada beliau. Sudah barang tentu, apapun keadaannya, tidak ada kata-kata yang dapat diungkapkan kecuali hanya air mata. Namun air mata itulah yang menjadi bukti bahwasanya kita menjadi anak yang berbakti, dengan kata lain tidak berada di durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah adalah, wahai Allah, jangan engkau terima pahala puasanya seorang istri yang mempunyai sifat durhaka atau membangkang, membantah kepada suaminya. Ini tentu jelas adalah diperuntukkan bagi seluruh kaum akhwat, kaum perempuan, para kaum ibu-ibu yang setiap harinya panjenengan kita hati-hati mempunyai sifat sedikit ngersulo kepada suaminya. Padahal barang tentu sudah jelas, semua ridha Allah terdapat dalam ridha suami Anda. Yang ketiga adalah doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah adalah ketika malaikat Jibril menyampaikan, wahai Allah, jangan engkau terima pahala puasanya orang yang qati'ur rahim, alias yang memutus tali silaturahim. Sangat berat para sahabat semanggi dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan untuk 3 orang kategori yang melaksanakan kesalahan tadi. Sudah barang tentu yang ketiga, marilah agar kita tidak menjadi seorang yang qati'ur rahim atau memutus tali silaturahim. Tadi telah disampaikan oleh 2 ananda kita dengan pembacaan Al-Quran dan terjemahan yang sangat indah disampaikan oleh beliau, Ananda Nurul Aisyah dan Ananda Nur Laila dari kelas 10-10. Begitu indahnya disampaikan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya adalah seluruh umat manusia ini adalah saudara. Maka perbaikilah, rajut kembali tali silaturahim. Maka tali silaturahim itu akan menjadi
sarana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sahabat semanggi dimanapun Anda berada, sebagai penutup, nanti pada waktu hari Idul Fitri terlaksana, marilah kita rajut tali silaturahim, kita sempurnakan pahala puasa kita dengan cara kita berkunjung kepada sanak, famili, dan kerabat yang ada. Sebagai kata lain adalah kita mohon maaf dan kita saling memaafkan. Yang artinya adalah sangat mudah kata orang-orang meminta maaf, tapi yang sulit adalah memaafkan. Namun di situ para hadirin letak anugerah Allah Subhanahu wa taala diberikan. Maka tidak ada alasan bagi waktu tersebut, marilah kita rajut tali silaturahim sebagaimana itu adalah ujung daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan mendatang dalam keadaan yang penuh kebaikan. Sebagai kata lain, beberapa sunnah besok dapat kita laksanakan, diantaranya adalah rajut tali silaturahim dan dengan banyak bersedekah. Yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ma min muslimaini yatasofahani illa hufirallahu ma taqaddama min dambih qabla ayyatafarraqa. Ketika ada dua orang muslim yang berjabat tangan, maka ketahuilah di saat itulah Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya qabla ayyatafarraqa, sebelum kedua tangan ini dipisahkan oleh keduanya. Maka kita manfaatkan momen tersebut sebagai momen menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mohon maaf selama menyampaikan materi yang kurang berkenan. Falafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.